Film Gundala Joko Anwar nggak komik akurat, dan ini alasannya. Lewat film Gundala di tahun 2019, Joko Anwar menyajikan pendekatan yang lebih realistis untuk karakter sang putra petir. Sancaka diceritakan sebagai seorang security di sebuah pabrik dengan masa lalu yang memilukan, dan tumbuh dewasa terbiasa melihat realita pahit di masyarakat. Dengan begitu, Joko Anwar membuat Gundala semakin down to earth dan lebih relate dengan isu yang ada pada masyarakat Indonesia. Namun sekaligus juga membuat filmnya tidak komik accurate. Di komiknya, Sancaka diceritakan sebagai seorang ilmuwan ambisius yang dihadapkan dengan pilihan antara mempertahankan hubungan dengan kekasihnya atau bekerja tanpa henti untuk penemuannya. Namun sayang, pilihannya untuk mementingkan penemuannya membuat kekasihnya memutuskan hubungan mereka. Sancaka yang patah hati pergi keluar untuk meratapi nasibnya. Namun karena kondisi cuaca yang buruk, ia tersambar petir sampai terpental berkali-kali hingga ia tak sadarkan diri. Kemudian ia dibangunkan oleh Kaisar Krons, Raja Kerajaan Petir, di tempat yang jauh dari bumi. Kaisar Krons meminta Sancaka untuk membantunya dalam perang melawan kerajaan Mega. Sancaka yang bersedia membantunya langsung diberikan kostum Gundala yang kita kenal, sekaligus juga dengan kekuatan petirnya. Kekuatan petir ini juga terbilang unik karena petir tersebut bisa dikendalikan dengan kemauan Sancaka. Seperti contoh, ketika dia ingin membuat orang pingsan, dia tinggal berteriak, "Pingsan!" Lalu petirnya menyambar dan orang tersebut pingsan. Lalu ketika dia melihat logam dan dia ingin melelehkannya, dia tinggal bilang, "Meleleh!" Lalu logam tersebut akan meleleh. Dan begitulah kisah bagaimana Sancaka menjadi Gundala di komiknya. Oke, pertama, gue bersyukur Bang Joko Anwar nggak ngambil jalur komik accurate, karena gue rasa sebagai cerita superhero yang diangkat ke layar lebar, backstory Gundala versi komik ini cukup dangkal. Apalagi tragedi yang menimpanya itu cuma sekedar patah hati doang. Ditambah saat itu Gundala disiapkan sebagai pembuka jagat sinema bumi langit, sehingga kita harus dibuat peduli sama karakternya lewat bisa serelate apa Sancaka ini sama penonton. Kedua, unsur alien-alienan yang memberikan kekuatan dan kostum ke Sancaka akan terasa terlalu shortcut, dan Bang Joko Anwar ingin memberikan pendalaman karakter yang lebih. Dan untuk membuat latar planet yang berisikan makhluk-makhluk non-manusia memerlukan teknologi yang tidak murah juga pastinya. Gue sih suka ya dengan pendekatan yang lebih membumi untuk Gundala, dan hasil akhir filmnya juga cukup memuaskan. Mengingat untuk sekian lama kita sepertinya tidak punya film superhero dengan penulisan dan penyutradaraan yang proper. Tapi kalau kalian mau melihat film Gundala yang lebih komik accurate, mungkin kalian bisa nonton film Gundala tahun 1982 yang dibintangi oleh Teddy Purba. Gimana pendapat kalian? Mari diskusi sehat di kolom komentar. Kalau kalian suka konten seputar film, terutama film superhero, follow gue sekarang ya. Terima kasih.